Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saeba dengan NIM 2312100175. Saya akan menjelaskan jawaban UTS pengembangan kurikulum. Soal yang pertama nomor 1A, yaitu bagaimana proses pengembangan kurikulum dapat merespon secara efektif terhadap perubahan dalam kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Pengembangan kurikulum yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan kebutuhan siswa, masyarakat, serta dunia kerja yang semakin kompleks. Proses ini tidak hanya membutuhkan pendekatan yang adaptif, melainkan juga kolaboratif berbasis riset dan inovatif agar kurikulum tetap relevan, kontekstual, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Strategi utama dalam pengembangan kurikulum yang responsif. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan konteks sosial, kolaborasi dengan dunia industri dan dunia usaha, pendekatan inklusif dan responsif terhadap keberagaman, integrasi teknologi dan penguatan keterampilan. Perkembangan teknologi digital yang pesat mengharuskan kurikulum untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran serta evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan. Pertanyaan nomor 2 yaitu berikan contoh konkret pada pengembangan kurikulum di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, Indonesia terus melakukan pengembangan kurikulum agar lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Contoh nyatanya dari perkembangan kurikulum di Indonesia yaitu kurikulum nomor 2A. Mengapa penting bagi guru untuk memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan? Pentingnya pemahaman konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan oleh guru. Alasannya, mengapa guru harus menguasai teknologi dalam kurikulum pendidikan? Itu untuk meningkatkan kualitas pengajaran, membekali siswa dengan keterampilan, mendukung implementasi kurikulum merdeka, menjawab tantangan pembelajaran jarak jauh. Yang selanjutnya itu nomor 2B, berikan contoh pentingnya pemahaman guru terhadap konsep pendidikan mengembangkan kurikulum. Contohnya yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam artikel edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan dijelaskan bahwa guru memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Selain sebagai pelaksana, guru juga bertindak sebagai perancang dan evaluator kurikulum. Guru terlibat dalam menganalisis kebutuhan siswa, merancang pembelajaran, melaksanakan kurikulum, dan mengevaluasi hasil belajar. Pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep pendidikan memungkinkan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Hal ini membuat pembelajaran lebih efektif, relevan, dan bermakna bagi siswa. Nomor 3A, jelaskan dua bentuk pendekatan dalam desain kurikulum di atas dan berikan contoh masing-masingnya. Kurikulumnya itu subject matter centered curriculum dan interdisciplinary curriculum. Subject matter centered curriculum, pendekatan ini berfokus pada penguasaan mendalam terhadap materi dalam satu bidang studi tertentu. Kurikulum disusun berdasarkan pemisahan disiplin ilmu seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, atau sejarah. Tujuan utamanya yaitu memastikan siswa memahami secara menyeluruh isi dari setiap mata pelajaran. Contohnya, dalam model ini, siswa belajar matematika dengan konsentrasi pada topik-topik seperti aljabar dan geometri, tanpa menghubungkan dengan bidang studi lainnya. Setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah dan mendalam. Interdisciplinary curriculum, pendekatan ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan pemahaman yang lebih menyeluruh. Tujuannya yaitu membantu siswa mengaitkan antar mata pelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi kehidupan nyata. Contohnya, dalam proyek mengurangi sampah plastik di sekolah, siswa belajar tentang dampak plastik
melalui sains, memahami perilaku manusia dalam mendaur ulang melalui ilmu sosial, serta menggunakan matematika untuk menganalisis data sampah. Pendekatan ini mengajak siswa berpikir kritis dan mengatasi masalah nyata melalui integrasi di bidang keilmuan. Nomor 3B, apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan tersebut? Keunggulan dari subjek matter centered curriculum itu struktur materi yang sistematis dan fokus pada penguasaan konten. Kelemahannya yaitu kurangnya keterkaitan antar mata pelajaran dan tidak memperhatikan minat siswa. Sedangkan interdisciplinary curriculum, keunggulannya yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis dan relevansi dengan dunia nyata. Kelemahannya yaitu kesulitan dalam perencanaan dan implementasi serta potensi kurangnya pendalaman materi. Nomor 4A yaitu apa yang dimaksud dengan landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum. Menurut S. Nasution, landasan organisatoris merupakan salah satu dari 4 asas utama dalam pengembangan kurikulum. Selain asas filosofis, sosiologis, dan psikologis, asas ini berhubungan dengan pola penyusunan bahan ajar yang dirancang untuk memudahkan siswa dalam memahami materi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Nomor 4B, berikan contoh beserta penjelasan Anda tentang landasan organisatoris tersebut. Contoh penerapan landasan organisatoris dalam praktiknya. Landasan organisatoris dapat diterapkan melalui berbagai pendekatan organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu pendekatan mata pelajaran atau subjek controlled kurikulum. Materi pelajaran disusun berdasarkan disiplin ilmu yang terpisah seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, atau sejarah. Contoh, dalam kurikulum ini, siswa mempelajari matematika dengan fokus pada konsep-konsep seperti aljabar dan geometri, tanpa mengaitkannya dengan konteks dari mata pelajaran lain. Kelebihannya memungkinkan penguasaan materi secara mendalam dalam setiap bidang studi. Kurangannya yaitu kurangnya keterkaitan antar mata pelajaran dapat membuat siswa kesulitan melihat hubungan antar disiplin ilmu. Pendekatan terpadu atau integrated curriculum mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik kepada siswa. Contoh, proyek mengurangi sampah plastik di sekolah melibatkan siswa dalam memahami dampak plastik melalui ilmu pengetahuan sains, mempelajari perilaku manusia terhadap daur ulang melalui ilmu sosial, dan menganalisis data sampah melalui matematika. Kelebihannya membantu siswa melihat keterkaitan antar mata pelajaran dan menerapkannya dalam konteks dunia nyata. Kekurangannya membutuhkan perencanaan dan kolaborasi yang lebih kompleks antar guru dan berbagai disiplin ilmu. Nomor 5 yaitu apa yang dimaksud dengan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum dan bagaimana pentingnya prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Prinsip relevansi adalah prinsip yang mengharuskan kurikulum disusun agar sesuai dengan kebutuhan siswa, perkembangan zaman, dan tuntutan masyarakat. Artinya, pelajaran yang diajarkan harus berguna untuk kehidupan siswa sekarang dan masa depan, bukan hanya teori tanpa praktik. Pentingnya prinsip relevansi yaitu agar pelajaran bermanfaat, menyesuaikan dengan perubahan zaman, membantu siswa sukses di masa depan, dan meningkatkan motivasi belajar. Nomor 5B, berikan contoh bahwa prinsip relevansi diakomodir dalam kurikulum di Indonesia. Prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum di Indonesia diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan implementasi kurikulum yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntunan masyarakat. Contohnya, penerapan prinsip relevansi dalam kurikulum di Indonesia. Kurikulum Merdeka di MA Darul Falah Sumbergempol. MA Darul Falah Sumbergempol ini mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan formal dan non-formal, termasuk ajaran dari kitab Ta'lim Mutaklim. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan karakter siswa seperti sopan santun, toleransi, dan semangat belajar yang tinggi, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kurikulum ini juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif melalui proyek-proyek yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.